mualaf satu. Coba siap video dong. Don Ditan. Kedengeran nggak? Suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin Kedengeran? kacau. Kedengeran nggak, Dik? Iblis satu nih. Perhatikan. Dia memang iblis omong saja. Dia memang iblis. Saya bisa buktikan oleh iblisnya. Waduh. Lihat. Malang Arsenal. Ini gayanya ala Ayubi Channel nih. Iya, reactionnya lah ya, caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayubi Channel. Salam satu Tuhan. Bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan. Masih terkait videonya Pendeta Melato yang teriak-teriak, ngomel-ngomel di depan jemaatnya sampai mengatakan Don Ditan itu iblis. Waduh. Don Ditan itu setan. Don Ditan itu anak setan. Kalau ada videonya Don Ditan, jangan ditonton, digeser aja, nggak usah ditonton. Oh, digeser aja kan, jangan ditonton. Pendeta Melato ini takut jemaatnya pada mualaf kalau menonton videonya kalau menonton videonya Koh Don Ditan, teman-teman. Kenapa? Karena Koh Don Ditan sering mensyahadatkan atau mengislamkan orang, khususnya ya memang rata-rata dari Kristen, itu teman-teman ya. Oke, kita langsung putar videonya. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap video dong. Don Ditan. Dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih. Perhatikan. Iblis satu. Dia memang iblis omong saja. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Woi. Lihat ini. Teman-teman, bahasa yang keluar dari mulut pendeta ini yang katanya sih ya, katanya ajaran kasih gitu ya, sampai mengatakan Ini nggak di zoom nih? Don Ditan iblis, dan pendeta ini katanya bisa Kelihatan. membuktikan Nanti kasih aja linknya. bahwa Don Ditan benar-benar iblis katanya. Ini kan ucapan-ucapan atau contoh yang tidak baik. Ucapan yang keluar dari mulut seorang pendeta, teman-teman. Aduh, kita lanjut ya. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Don Ditan. Jangan percaya ajaran anak setan bernama Don Ditan. Hebat ya. Hebat pendeta ini, teman-teman. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh nonton. Kalau itu nggak masalah. Kenapa Itu kok saya hak-hak punya lah, dasar itu apa hak. bilang Don Ditan anak setan? Nah, ini. Dia suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, yang Rubah firman. Karena Jangan yang mati dulu. merubah-rubah firman cuma setan. Ya. Oh, Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Don Ditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja. Penjarakan saja Koh Don Ditan. Berani nggak melaporkan Koh Don Ditan? iya. Ada beberapa pertanyaan dari penonton Ngaji Cerdas dan beberapa sahabat yang lain dan reaction daripada konten kreator teman-teman kita dari channel-channel. Oh, videonya situ suka direction ya? Iya. Video Kodoni juga. Oh gitu ya. berarti kalau Mang Asep nggak bikin video, saya nggak bikin video, mereka nggak ada bahan dong buat Nggak ada reaction. bahan, Oh. nggak ada bahan dan nggak ada murtadi masalahnya. Oh gitu ya. Iya. Berarti dapat makan dari kita juga berarti. Mungkin Saya ngomong gitu ya. rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Betul, itu Benar, benar. benar. Rahmatan lil alamin untuk semua alam. Iya benar. Termasuk. Jadi kita ngasih makan mereka lah ya. Iya. Kalau nggak ada kita berarti mereka nggak makan gitu ya. Jadi kemarin Ngaji Cerdas sempat kena strike, kena ban sementara oleh YouTube. Hah, kenapa? Itu sebenarnya bukan kabar gembira bagi mereka, tapi kabar sedih. Oh, karena mereka nggak bisa ngambil video ini buat di reaction. Betul. Oh, Sebenarnya kasihan. kan simple kok ya. Iya. Kita tuh data aja. Iya. Pak Dondi menghadirkan orang-orang yang bersadar, ya, atau mualaf gitu ya. Adu data aja mereka menghadirkan murtadi ini selesai. Gitu. Iya. Cuma ya jangan yang ceritanya kayak di Yusuf Manubulu. Iya, yang dia ngaku tentang juara MTek. Pas baca deh foto. Enggak, ada yang suruh baca Al-Fatihah.
disuruh baca Al-Fatihah terus dia bacanya apa gitu ya? Ada yang gitu ya? Iya, iya. Kayaknya ada. Jelas pernah tuh bikin. Gitu ya? Repotan. Ya gitu ya. Adanya kita ya jujur-jujuran aja. Oke. Ya. Kan gitu ya. Nah ini kok sebenarnya ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya, tapi tolong jelaskan loh, karena kan saya lihat nih kalau ini banyak pembahasan tentang Yesus, tentang apa. Ini bukan berarti untuk mendiskreditkan yang sebelah ya. Artinya bukan. kita membuktikan saja sebenarnya, karena mereka membahas agama kita ya kita juga berhak membantah kan gitu. Islam itu kan kalau kita ikut tadi namanya Ustaz Nababan ya, pantang itu umat Islam menyerang. Iya. Tapi ketika diserang, pantang juga kita diam. Gitu. betul. Nah ini di sosial media kita diserang dengan argumen-argumen mereka gitu ya. Nah maka ini ada satu pertanyaan nih kok. Tapi tunggu sebentar. Iya. Sorry. Sebelum bertanya nih, saya mau nanggepin sedikit tadi nih ya kalimat-kalimat yang terakhir nih. Yang mana tuh Pak? Ya, maksudnya bahwa kita nggak boleh menyerang, Iya, tapi iya. kalau kita diserang kita juga nggak boleh diem aja, gitu Iya. kan? Kalau dibilang tadi, Mang Asep bilang bahwa mereka juga membahas agama kita, Iya. bukan membahas mereka mah. Sebenarnya mereka bukan membahas. Membahas itu kan hanya di ranah apologetika. Oh. Tapi di lapangan Mas Asep tahu nggak mereka ngapain? Di lapangan? Iya, ada salah satunya ada yang menyerang pribadi. Bukan. Apa tuh? Jadi memang ada kegiatan yang diperintahkan oleh gereja untuk memang mencari jiwa-jiwa. Artinya mencari jiwa-jiwa itu mencari orang di luar Kristen, diajak masuk Kristen. Yang melakukan siapa? Misionaris. Oh, saya baru tahu tuh malah. Lah, malah baru tahu. Nggak pernah gereja ya dia. Nggak pernah ke gereja. Ya ke gereja kan sampean berdua. Lah kan bener, kalau ngomong bener kan dia nggak pernah gereja kan? Bener dong ya. Jadi gereja tuh punya misi ya Mas Asep ya. Misinya itu adalah mencari jiwa atau menjala jiwa istilahnya. Di Bible juga ada istilah seperti itu. Mereka menjalankan yang disebut dengan perintah. Perintah apa? Perintah agung. Dari siapa? Dianggap dari Yesus. Iya, iya. Perintah agungnya apa? Di Matius 28:19. Katanya gini, karena itu pergilah. Iya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Itu ayat itu di Matius 28:19 dianggap sebagai perintah agung atau amanat agung. Maka itu orang Kristen itu melakukan misi mencari jiwa-jiwa atau orang-orang non-Kristen diajak masuk ke dalam Kristen. Itu yang disebut dengan istilah kristenisasi. Dan itu dilakukan di mana-mana. Mau di daerah pegunungan, mau di daerah terpencil, mau di pasar, di kota besar. Itu dilakukan. Pernah lihat video yang ada evangelis yang teriak-teriak di parkiran PGC? Yang di Tanah Abang kan? Bukan dari Tanah Abang juga ada. ada, PGC Tanah Abang juga ada. Boleh tuh. Iya, boleh. PGC juga. Nah itu ngapain coba? Iya. Kan kayak orang nggak ada gawe, siang-siang teriak-teriak di parkiran, ngajak orang bertobat masuk agama dia gitu. Itulah kegiatan itu yang dianggap memenuhi perintah amanat agung yang di Matius 28:19 itu. Padahal ayat palsu deh. Ups. Kok ada kok di sini. Bukunya. Itu walaupun beda kan sektenya ya, maksudnya ada Saksi Yehova, terus Katolik, Kristen itu sama semua. Sama, di Bible-nya mereka Bible-nya sama. sama. Ayat itu ada. Mau di Katolik ada, di Protestan ada, di Saksi Yehova ada. Malah kalau Saksi Yehova tuh lebih militan lagi. Door to door gitu ya. Sampai door to door. Dan mereka nggak dibayar sama gereja. Pakai uang sendiri. Saking militannya gitu. Nah, jadi menanggapi kalimat tadi dari Mang Asep, bukan kita kepo ngurusin agama orang lain, bukan. Tetapi tujuan daripada kristologi yang kita pelajarin itu adalah tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam. Membentengi diri kita sendiri, membentengi keluarga kita, membentengi saudara kita, membentengi teman dan umat Islam pada umumnya. Itu tujuannya kita belajar kristologi, Mas. Nah, itu juga yang sering dilontarkan oleh mereka kan. Kalau sudah mualaf, udahlah nggak usah jelek-jelekin agamanya yang dulu. Sudahlah nggak usah bahas agamanya yang dulu. Belum move on gitu kan. Belum move on gitu kan. Justru karena kita care nih sama sesama muslim, kita ngajarin ini supaya sesama muslim tahu. Jadi kalau saudara-saudara kita yang muslim di rumah lagi anak ngopi atau nonton atau ngaji atau dengan ketok-ketok pintu, Kamu tidak diundang ya? ngasih pamflet, ngasih brosur, ngajak ngobrol, mau memberikan kabar baik atau kabar keselamatan, umat Islam udah tahu cara menangkalnya, cara menjawabnya gitu. Lawong imam besar masjid yang di Amerika siapa?
Imam Samsi Ali. Ah, didatengin sama misionaris di rumahnya Iya. Di Amerikanya tuh. di Amerika. Nah, terus sampai begitu. Itu nggak hanya di Amerika, di Indonesia juga banyak gitu. Dan di channel Pak Doni sendiri juga banyak yang bahas tentang kristologi dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya di channel saya bahas, bukan saya kepo membahas agama orang lain. Iya. Yang saya bahas ini saya tunjukin bahwa ini teksnya begini loh, Iya. ini sejarahnya begini loh, ini otentik apa enggak loh, ini ada footnote begini loh, gitu. Supaya umat Islam tahu, gitu. Sekarang kalau masalah gini, Mas, masalah orang mau masuk Islam atau orang mau masuk Kristen, itu urusan biasa. Kita nggak ngurusin orang yang mau keluar dari Islam, kita nggak ngurusin. Ya, beneran ini perkataan saya juga mengikuti perkataan ulama yang lain. Kalau ada orang keluar dari Islam masuk agama lain, terutama diajak misalnya masuk agama Kristen, itu hak dia. Dalam konteks di negara kita Indonesia nih ya, negara kita kan negara sekuler nih, kita tidak menjalankan syariat agama Islam. Kalau di negara Islam yang menjalankan syariat agama Islam, orang yang murtad memang melalui proses, ada proses segala macam nanti sampai hakim memutuskan di pengadilan gitu. Bahkan dikata nanti kalau kita sering dengar bahwa di Islam orang murtad harus dibunuh gitu. Nanti dulu dibunuhnya di mana dan harus bagaimana gitu. Itu ada prosesnya, nggak semua negara. Bahkan di negara yang menjalankan syariat Islam pun belum tentu orang yang keluar Islam itu langsung dibunuh. Ada prosesnya. Oke, Mas. Monggo lanjut. Ya. Nah, ini pertanyaan utama sebenarnya. Nah. Nanti kalau bisa dijelaskan ada turunannya boleh kok, supaya ini juga menjadi edukasi buat tadi ya, Iya. Pak Doni, supaya kita semuanya umat Islam bahkan yang mungkin yang dari lahir dan kita nggak punya sakofanya, punya ilmunya, ini terserahkan oleh Pak Doni dan Bang Coki gitu ya. Iya. Ya, sebagaimana tadi dibilang di apa di anekdotan ke saya, nggak pernah ke gereja ya, nggak pernah soalnya saya kan dari lahir. Ya, siapa tahu ya muslim dari lahir kerjanya di gereja kan, berarti kan Iya. sering ke gereja kan? Iya, betul. Siapa tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi ini kok, ini mudah-mudahan ini menjadi apa namanya menjadi edukasi ya. Kita nggak mendiskreditkan tadi udah diulang oleh Iya. Rodi. Yes, itu betul nggak sih tidak menyatakan dirinya Tuhan, Pak? Siapa? Yesus Yesus. tidak menyatakan dirinya Tuhan. Iya. Kita butuh data valid dari Pak. Kalau saya lihat nih di studio Pak Doni ini ada Alkitab, ada buku apa nih, The Five Gospel segala macam. Banyak. Saya kayaknya pas nanya ke Pak Doni gitu loh. Gitu loh. Gini, sebelum dijawab mungkin kita juga harus kasih disclaimer dulu ya. Ya. Disclaimernya gini, orang di dalam negara Indonesia nih, negara Kesatuan Republik Indonesia, kan Kesatuan Republik Indonesia ini kan mengakui 6 agama yang Ya. resmi kan. Jadi orang mau mengakui Tuhannya siapa, dengan cara memandang bagaimana, itu kan haknya dia. Ya. Setiap warga negara dilindungi hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Iya. Oke, ini saya cuma kasih disclaimer. Jadi siapapun mau percaya Yesus Tuhan, itu hak dia loh, dia berhak loh. Kita nggak boleh menghalangi hak orang untuk mempercayai Yesus Tuhan di agama Nasrani ya, Protestan atau Katolik. Itu hak yang dilindungi oleh negara. Tetapi kalau bicara di dalam dialog, dialog lintas iman atau dialog lintas agama, yang kita harus bicarakan juga kita tidak boleh menafsirkan agama orang lain, menafsirkan kitab suci orang lain, nggak boleh. Dalam arti begini, di teksnya kitab suci Kristen misalnya, memang tidak pernah tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan sembahlah aku gitu. Tidak ada. Itu teksnya nggak ada. Oke? Teksnya nggak ada. Tapi menurut yang mempercayai Yesus Tuhan, mereka mempercayai bahwa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang sama yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Itu pertama. Yang kedua juga masalah penerjemahan. Masalah penerjemahan itu juga bisa menjadi isu kalau penerjemahannya ternyata hanya cocok dengan mereka atau hanya mengikuti kaidah bahasa mereka gitu. Kaidah bahasa mereka itu artinya dalam arti mengikuti teologi mereka gitu. Kalau mengikuti kaidah bahasa Indonesia misalnya, atau kaidah bahasa teks aslinya misalnya Yunani atau Ibrani atau bahasa Arab misalnya, itu nanti ada bisa beda pengertian antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Contoh misalnya, kalau Mang Asep kata Tuan, Tuan ya, T-U-A-N, sama kata Tuhan, T-U-H-A-N, menurut Mang Asep itu artinya sama atau beda?
Kalau menurut saya beda. Beda. Bedanya apa? Kalau Tuhan itu kan yang bos kita, majikan kita. Tuan. Tuan. Ya. Kalau Tuhan ya yang disembah. Sesembahan. Sesembahan. Oke. Kalau bedanya Tuhan sama Allah, apa bedanya? Ya, Tahu nggak? bagi saya sama Tuhan, sama-sama yang disembah. Iya. Tapi kalau Tuhan dan Allah, Nah, Allah adalah Tuhan. Tapi Tuhan kan belum tentu Allah. ya betul. Betul. Ya. Sekarang kalau Tuhan itu nama atau bukan? Nama ya? Bukan. Bukan dong. Bukan. Tuhan. Itu kan jabatan, Iya. gelar, Ya, gelar. sebutan. Allah itu adalah nama daripada Rob kita. Ya. Di Qurannya ada. Ya, jadi bedanya Tuhan sama Allah. Kalau untuk orang Islam beda. Tuhan adalah sebutan umum General name. atau gelar atau title. Kalau tulisan Allah atau kita baca Allah itu adalah nama daripada Tuhan kita dalam bahasa Arab gitu. Ya, ya. Itu bedanya. Nah, kalau tadi Mang Asep bertanya, ada nggak Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Tadi saya bilang, di dalam teks kitab bahasa orang Kristen tidak ada kata Yesus berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Tapi kan tadi saya bilang, menurut mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan, mereka mengatakan bahwa banyak ayat-ayat lain di dalam Bible yang sama yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Nanti kalau mau dibahas satu-satu bisa. Ya, mungkin yang lebih detail di channel Pak Dondi nanti ya. Enggak, di sini juga nggak apa-apa, ini nggak terlalu lama kok. Ya. Ini kan artinya masih umum lah. Ya. Kayak Coki juga bisa ngejelasin. Wes. Enggak, karena ayat-ayat ini umum, yang umum dipakai di dalam hal dialog lintas agama. Ya. Ya, contoh misalnya ayat-ayat di dalam Bible yang dianggap sebagai indikasi ya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang paling kelihatan adalah di Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Ya. Pada mulanya adalah firman. Yang mereka anggap firman itu adalah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi karena firman itu Yesus, firman itu adalah Allah, mereka menganggap Yesus adalah Allah. Itu salah satu ayat yang paling sering dipakai, yang mana untuk mereka itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, di situ kan firman Allah, firman adalah Allah. Terlepas daripada penerjemahan yang mungkin menurut sebagian orang seperti buat kita nih kurang tepat karena urutan dan segala macam, kan ini kan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan. Terlepas dari itu, kita juga bisa sanggah bahwa itu bukan indikasi bahwa Yesus Tuhan. Ataupun kalau mau dianggap itu sebagai indikasi bahwa Yesus Tuhan, ternyata kalimat-kalimat seperti itu adalah adopsi dari filosofi Helenisme. Pernah dengar nggak? Mulai. Orang Yunani, Ya. bangsa Yunani kuno, percayanya siapa Tuhannya? Ada dewa Zeus. Dewa. Dewa Zeus ini dewa yang Tertinggi. selamitan. Ya. Selamitannya apa? Menghamili perempuan ini punya anak Perseus, menghamili perempuan ini punya anak Hercules, menghamili perempuan ini. Jadi banyak anaknya di mana-mana dari perempuan yang beda-beda gitu. Dewanya adalah dewa Zeus yang dianggap dewa paling tinggi. Perempuannya adalah manusia. Anak daripada manusia dan dewa Zeus ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Ini salah satu bagian daripada budaya Helenisme disebutnya. Salah satu nama dewa mereka juga namanya Helen ya kalau nggak salah ya. Helen ya. Gitu. Jadi itu disebut sebagai budaya Helenisme ya, yang tumbuh subur kira-kira beberapa abad sebelum tahun Masehi. Sebelum masanya Yesus berarti. Sebelum ada Yesus gitu loh. Setelah ada Yesus juga masih subur. Ya. Filosofi itu gitu. Nah, yang ngomong siapa? Kalau itu ayat tadi itu disebut sebagai Helenisme filosofi. Yang ngomong Bible ternyata, bukan kita. Ada ya berarti? Ada. Detail itu. Nabre. Ada buktinya. Jadi Nih. biar nggak disangkain asumsi aja. Iya, saya nggak mau ngomong asal ngomong tanpa data. Ya. Saya baca di sini. Ini New American Bible. Nah, ini Bible-nya namanya New American Bible. Bible ini Bible versi untuk Amerika. orang Kristen di Amerika. Ada. Tapi layout tata letaknya itu kalau di Indonesia sama nggak? Sama. Oh, sama. Sama. Apa namanya? Jumlah pasalnya sama, jumlah ayatnya sama. Dan ini adalah Bible-nya orang, kalau nggak salah orang Katolik nih. Apa yang membedakannya? Nah, gini. Yang membedakannya, kalau ini kan terjemahan ya. Jadi kalau namanya terjemahan itu adalah pilihan kata-kata daripada si penerjemah. Enggak, Pak? Ya, penerjemahan kan pilihan kata-kata dari si
penerjemah. Tapi ini juga bisa disebut sebagai versi sendiri gitu. Versi sendiri maksudnya Katolik mempunyai 73 kitab. Kalau kita Quran mempunyai 114 surah. Ya. Surah ya, 114. Di mana-mana Quran semuanya jumlah surahnya sama 114. Tapi kalau di kekristenan Katolik mempunyai 73 surah, istilahnya surah. Protestan punya 66. Beda 7. Ortodoks nih. 88 ya. Ini ortodoks nih. Ya. Ortodoks 78. 78. Ini ada lagi Ethiopia. Ethiopia 81 surah. Lebih banyak. Lebih banyak. Beda-beda. Jadi ada beberapa jumlah surah yang di Katolik diakuin, di Protestan tidak diakuin, ternyata di Ortodoks malah tambah diakuin lagi lebih banyak, di Ethiopia lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi kalau di kekristenan dalam Bible itu bisa versi banyak, versinya dalam arti beda jumlah kitabnya. Ya. Ya. Otomatis kan kalau jumlah kitabnya aja berbeda, berarti jumlah ayatnya juga berbeda kan. Tapi kalau di Quran, jumlah surahnya sama, semuanya 114. Jumlah ayatnya sama nggak? Sama sebenarnya, cuman sistem penomorannya yang berbeda. Misalnya yang Mushaf Hafs, dia menggunakan sistem penomoran ayat itu, misalnya kalau kalimat basmalah diberi nomor. Nanti ada Mushaf Waras, misalnya ada yang tidak diberi nomor. Jadi hanya masalah sistem penomoran, tapi jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya sama, 114 surah gitu. Iya. Tapi kalau Katolik beda. Nah, ini tadi balik lagi nih. Ini adalah John, ya. John 1:1. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ini ada tanda nih, di bawah ada catatannya. Ini adalah Hellenistic filosofi. Yang tadi itu ya. Jadi yang ngomong bahwa ini adalah adopsi Hellenistik bukan saya, ini loh yang ngomong. Gitu. Bible sendiri yang ngomong. Itu di semua Bible, di semua sektor Kristen gitu juga sama. Enggak semua Bible ada catatan kaki seperti ini. Tidak semua ada. Biasanya rata-rata yang ada catatan kaki seperti ini adalah Bible-nya orang Katolik. Ya. Orang Kristen juga ada yang menggunakan Bible catatan-catatan kaki itu, tapi itu disebutnya dengan studi Bible gitulah. Bukan Bible yang sering dibawa-bawa sama jemaat ke gereja, bukan. Kalau yang Bible yang sering dibawa sama jemaat tuh yang seperti ini, yang standar nih. Ini isinya cuma ayat, tidak ada catatan kakinya. Ya, nggak ada footnote-nya. Ini yang TB, terjemahan baru, terbitan tahun 1974. Tahun 2023 baru dikeluarkan versi yang baru, yaitu TB2. Gitu. Apa yang beda? Terjemahannya, ini kan sama-sama terjemahan. Ini tadi terjemahan, ini juga terjemahan. Terjemahannya ada yang berubah gitu. Ulasannya mungkin di video ini kali. Ada di channel saya. Ada ya? Apa saja yang beda, nanti di channel saya bisa dilihat. Antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ada perbedaan kan terjemahannya? Beda, namanya terjemahan ya. Contoh misalnya, ini versi King James Version. King James, ini terbit 1611. Ini terjemahan baru, terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Contoh perbedaannya apa? Yang paling simpel aja. Di sini dibilang salah satu tulah yang diturunkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Salah satunya adalah nyamuk. Di sini cerita yang sama, ayat yang sama diterjemahkan dari nyamuk jadi kutu. Gitu. Jauh banget ya. Kutu, nyamuk. Ini masalah pemilihan kata-kata. Tapi juga bisa disebabkan karena perbedaan kata di dalam teks aslinya gitu. Nah, kalau teks aslinya kan kalau perjanjian lama itu tadinya dari Ibrani menjadi Yunani, baru menjadi Latin, baru menjadi Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Nah, itu juga nanti ada bedanya. Yang Ibrani tadinya ada yang Tanak, terus kemudian yang dari versi awalnya Tanak, nanti ada versi Ibrani juga, tapi yang versi belakangan disebut versi Ibrani yang Masoretik. Bedanya apa? Yang awal dulu belum ada harkat atau nikut bilangnya, tanda baca, yang Masoretik udah ada tanda baca gitu. Jadi kalau kita baru bicara terjemahan, itu bedanya juga sekian banyak gitu ya. Tapi kembali lagi tadi ke pertanyaan awal yang bilang Yesus mengatakan aku adalah Tuhan sembahku, tidak ada, tapi ada beberapa ayat yang dianggap sebagai indikasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Contohnya yang pertama tadi Yohanes 1 ayat 1.
Ternyata nyanggahnya gampang banget dan sumbernya dari Bible, bukan dari mana-mana. Ternyata ayat itu adalah Hellenistic filosofi. Nanti ada lagi ayat yang lain, misalnya contoh misalnya apa? 10:30. 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Jawab. Jadi gini, kalau kita lihat ini memang ayat yang lumayan cukup umum sekali untuk digunakan. Bisa jadi sebenarnya ini umum kedua atau bahkan Favorit lah ya. Favorit lah. Ya. Saudara-saudara kita tuh langsung pakai ayat ini untuk menyiarkan agamanya, untuk membuktikan ketuhanan Yesus gitu. Jadi dikatakan di Yohanes 10:30 itu ya. Sebentar ya, saya coba sambil lihat. Jadi dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu intinya. Jadi ini Yesus yang ngomong ceritanya Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Bapa ini sebenarnya di dalam Bible itu Bapa itu konteksnya adalah Tuhan pencipta. Nah sebenarnya Yesus ini mau menceritakan bahwa kepada murid-muridnya ya, Yesus mau menceritakan aku dan Bapa adalah satu gitu. Nah, oleh saudara-saudara kita diartikan sebagai bahwa ya memang Yesus dan Bapa yaitu Tuhan adalah satu kesatuan. Jadi sama aja gitu. Kita tuh sama aja gitu loh, gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa kita artikan satu ini bukan satu secara hakikat. Tapi satu ini satu visi, satu misi, satu pekerjaan, atau nggak bisa satu tuju, atau dalam arti kita bisa singkat sebagai setuju gitu. Jadi kan antara Tuhan pencipta dengan utusannya yaitu Yesus, ini kan nggak mungkin kan ada beda pendapat, nggak mungkin ada perselisih paham. Jadi ketika Yesus mengatakan begitu, ya wajar saja sebagai seorang rasul gitu loh. Aku dan Bapa adalah satu, aku dan penciptaku satu. Jadi apa yang dibilang kulakukan di dunia ini gitu, apa yang dia katakan kutaati di dunia ini gitu. Sebenarnya sih semudah itu, maksudnya sesimpel itu pesan yang mau dikatakan, tapi oleh saudara-saudara kita begitu diplesetkannya jadi artinya benar-benar beda gitu. Mungkin ada tambahan kok? Banyak tambahan sebenarnya. Di 5:30. Tapi sudah sangat mewakili jawaban dari Coki ya. Artinya begini, dalam hal kita memberikan sebuah bantahan atau argumen daripada sebuah ayat yang diklaim bahwa itu bukti Yesus adalah Tuhan, sebenarnya selain daripada ayat Bible sendiri, juga kita bisa gunakan logika atau akal. Ya, contoh, sekarang kalau orang Kristen bilang Yesus dan Bapa adalah satu, makanya Yesus itu Tuhan. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Mengutus. Berarti Yesus utusan. Iya kan? Iya dong. Iya. Kalimatnya kan jelas. Iya. Belum lagi nanti ada yang bilang bahwa untuk mengenal engkau ini Bapa, bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Tulisannya Allah ya, tapi sebenarnya itu salah terjemahannya. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utusan. Berarti Bapa mengutus, Yesus utusan. Jelas dong. Kalau utusan itu apa, Mas? Nabi kan? Nabi. Iya. Di ayat lain nanti di Yohanes 13:16, Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti jelas kan, harusnya kan? Jelas. Nah, kalau tadi dalam konteks aku dan Bapa adalah satu dianggap Yesus adalah Tuhan, di lain sisi Yesus bilang Yesus hanya utusan, kemudian Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dia dengar. Kemudian di ayat lain, Yohanes 17:21-23, iya. Yesus juga minta sama Bapa supaya murid-muridnya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau orang Kristen mau mengatakan karena Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, makanya Yesus Tuhan, berarti orang Kristen juga harus menuhankan murid-murid Yesus dong. Karena murid-muridnya juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa gitu loh. Akal nggak? Itu kan hanya dengan logika kan? Makanya sebenarnya maknanya itu bukan ya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan kita satu gitu. Kita satu entitas, bukan. Justru karena itulah Yesus juga berdoa kepada Tuhan bahwa ya Bapa tolonglah
satukanlah aku dengan murid-muridku. Iya. Maksudnya sama juga, supaya Bapa, supaya Tuhan, Yesus dan murid-muridnya nih satu visi, satu pekerjaan, Dipahami bahwa satu tujuan, kompak lah umpamanya gitu. Sebenarnya itu. Satu tujuan. Iya, karena ini kan mereka sedang bermisi ya, Iya. dakwah untuk ya mentauhidkan Palestina lah gitu umpamanya. bisa Bani dibilang. Israel. Ya, Bani Israel lah umpamanya ya kan. Ya tentu kalau ada namanya suatu pekerjaan, misi kita kan harus satu visi nih, kompak nih. Kan maksudnya itu loh, sebenarnya sesimpel itu. Ada lagi. Kalau dibilang Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus adalah Tuhan. Waktu di atas kayu salib, Yesus bilangnya Eli Eli lama sabatani. Iya. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Katanya satu. Itu tapi ya istilahnya apologetika gitu lah ya. Jadi Dari penjelasan Pak Doni sama Bang Yofi, Yesus itu dibaptis nggak sih? kalau di Bible Yesus baptis. Baptis. Yang baptis ya, Pak? Yohanes Yohanes membaptis. Pembaptis. Yang baptis ya, Pak? Nggak ada. Berarti Tuhan dibaptis ya? Iya, justru itulah. Saya pernah ngomong sama Pak Ustadz Menem Ali bahwa Yohanes Pembaptis itu punya mujizat, bisa membaptis Tuhan gitu. Iya, makanya pertanyaannya maaf ya, maksudnya bukan iya. Tuhan itu dibaptis loh. Maksudnya kok lebih Iya. ada yang lebih tinggi Nah, lagi. jadi gimana ya? Kalau di dalam konteks, misalnya kita membaca Bible, ya, dengan kita tidak mempunyai dogma atau doktrin tertentu, kalau nggak punya doktrin tertentu, baca Bible, sebenarnya jelas Yesus nabi, Yesus utusan, Manusia doang gitu. cuman manusia gitu. Nggak ada di situ bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau nggak ada yang ayat mengaku bahwa Yesus bersifat ilahi gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita tidak punya dogma dan doktrin yang sudah ditanam gitu, Iya. kosong lah istilah, kosongan gitulah, Iya. orang luar gitulah, outsider. Berarti kalau orang baca Alkitab di sampingnya Pak Dondi ya, itu langsung bisa masuk Islam berarti ya? Bisa, Insya Allah. Insya Allah kalau nggak punya doktrin ya. Iya, maksudnya Ya. kalau orang punya doktrin, polos saja baca, itu bisa jadi Bisa. Pak Dondi. Bisa. Ya. Tadi kan saya bilang masalah penerjemahan ini juga bisa menjadi masalah. Iya. Contoh, kalau kata Tuhan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi apa? Katanya. God. Ya. Ya kan God kan? Iya kan? Di mana-mana kalau kita baca God dengan huruf G besar, Iya. kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan kan? Tuhan, ya. Tapi di Bible, khusus bahasa Indonesia, kata God itu diterjemahkan menjadi kata Allah. Oh, jauh ya. Jadi Iya. Ya kan? Beda. Beda maksud gitu loh. Beda maksud. Tapi menurut penerjemah LAI itu memang maksudnya benar begitu menurut mereka. Iya, iya. Jadi kan maksud itu sudah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. dan juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Maksudnya gini, contohnya maksudnya gini. Kata God kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kan Tuhan. Sedangkan tadi saya bilang kalau kata Allah atau Allah itu sebenarnya adalah nama daripada si Tuhan ini gitu. Tuhan yang cuma satu yang Maha Pencipta gitu. Sedangkan setelah God ada lagi kata Lord. Iya, Lord. Kata Lord ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan di Bible yang baru ini. Iya. Tapi kalau di Bible yang lama kata Lord itu diterjemahkan jadi Tuan. Tuan, T-U-A. Mau lihat? Boleh. Ada. Mungkin kalau ini kan nggak bisa di zoom kok. Nggak bisa ya? Itu disebutkan pasal apa Iya. Ya. Silakan. biar sahabat di rumah bisa buka. Ya. Gitu. Cek Yohanes 4 Yohanes 4 ayat 19. ayat 19. Ini bahasa Indonesia nih ya. Hmm. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan. Ini yang kitab suci Injil, terbitan sama, LAI juga, tahun 2011. Ini sebenarnya udah cukup baru. Iya. Nanti yang lama ada lagi, saya tunjukin lagi. Banyak Alkitabnya kok. Banyak. Lumayan. Kalau dikumpulin 2 koper. Banyak Bible-nya nih. Ada lagi nih, ini kitabnya namanya Injil. Isinya cuman terjemahan baru aja. Sama di ayat yang sama tadi Yohanes 4 ayat 19. Nih. Ujar wanita itu, ujar wanita itu, Tuhan, nyatalah Tuhan adalah seorang nabi. Terus. Oke. Yang di terjemahan baru di sini TB tulisannya
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan. Tuhan, dari Tuhan. Ini TB ya, Ya. terbitan 1974. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ini TB2. Itu baru ya. Keluarnya 2023 nih. Ya, sama juga nih Yohanes 4:19. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ini Kita lihat di sini. ya ada. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Balik lagi jadi Tuhan. Balik lagi. Bahasa Inggrisnya apa? Yohanes 4:19. Ini versi apa nih? Ini KJV. KJV. KJV ini King James Bible. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Sir, Sir, artinya Tuhan. Tuhan. sir, tahu kan? Ya, sir. Apa sir? Pak, Tuan. Pak. Di sini sir, yang di TB ini jadi Tuhan. Kan nggak matching gitu ya. Iya, iya. Kalau sir ini diartikan Tuhan, berarti kalau sersan di Amerika, Iya, Tuhan. terima perintah dari komandannya, Sir, yes sir gitu kan, mau diterima ini apa? Tuhan ya Tuhan gitu, kan nggak cocok gitu.